Kemudian Ibu Mila menempuh pendidikan S1-nya di Kimia FMIPA UI, kemudian lanjut pendidikan S2 bidang MOHS ya, Occupational Health and Safety di University of Adelaide, dan mengambil S3-nya di bidang Environmental Health and Risk Management di University of Birmingham, UK. Baik. Ya, terima kasih banyak Mbak Putri sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Silakan Ibu. Iya. Apakah sudah terlihat di sana? Sudah terlihat ya Mbak Putri? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik kalau gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Profesor Meli, Ibunda kami di Departemen K3 FKM UI, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syahrul dan tim UPT K3L yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai Chemical Health Risk Assessment. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Meli bahwa bahaya kesehatan di tempat kerja itu ada beberapa jenis, beberapa kategori. Pada kesempatan ini saya akan fokuskan kepada bahaya kimia. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Nah, untuk daftar isinya ada beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pendahuluan, kemudian risiko kesehatan terkait bahaya kimia, kemudian konsep dasar CHRA, dan beberapa metode dalam CHRA. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini penggunaan bahan kimia luar biasa sangat banyak ya, dan bahkan industri kimia ini termasuk salah satu industri kimia yang memberikan kontribusi terbesar kepada negara. Kemudian proses jual beli bahan kimia juga ekspor impornya sangat besar ya, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu safe use of chemicals ini sudah disepakati bersama secara global ya, bahwa tidak boleh lagi ada penyalahgunaan dalam penggunaan bahan kimia, terutama bahan kimia berbahaya. Kemudian juga bagaimana mereka yang kontak langsung dengan bahan kimia ini terlindungi baik itu kesehatannya maupun keselamatannya. Nah, untuk menuju safe use of chemicals, PBB mengembangkan beberapa ladder, ya beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah kita harus mampu melakukan klasifikasi. Mana bahan kimia yang berbahaya, mana bahan kimia yang tidak berbahaya. Kemudian dalam mengklasifikasikan tersebut, nanti kita akan lihat bahwa PBB telah membuat guidance ya dalam GHS, Globally Harmonized System for Chemical Classification and Labeling. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita mampu mengklasifikasikan bahan kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya, yang kedua adalah kita harus mampu melakukan hazard communication. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahaya dari bahan kimia tersebut dalam siklus penggunaan bahan kimia. Dari mulai yang mendesain, kemudian yang membuat, yang mentransportasikan bahan kimia, kemudian mereka yang handling dalam proses storage, penyimpanan, dan juga penggunaan. Mungkin kita di laboratorium termasuk pihak yang menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu, kita yang menggunakan bahan kimia berhak mendapatkan informasi mengenai hazard atau bahaya dari setiap bahan kimia yang masuk ke dalam fasilitas kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu di laboratorium, tolong pastikan bahwa semua bahan kimia masuk ke fasilitas Bapak Ibu ke laboratorium telah dilengkapi dengan label dan SDS. Nah, label dan SDS-nya ini pastikan mereka juga standar, artinya telah mengikuti peraturan dari PBB, yaitu telah mengikuti sistem pelabelan dan sistem penyusunan SDS dari GHS. Dan yang selanjutnya adalah risk management system, bahwa risk management system ini merupakan satu tahap lanjutan ya, setelah kita mampu melakukan klasifikasi, kemudian kita mengkomunikasikan, dan selanjutnya adalah risk management system, di mana dalam risk management system ini salah satunya adalah kita mampu melakukan risk assessment, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tentu sangat berharap bahwa penggunaan bahan kimia ya di fasilitas kita di Universitas Indonesia akan
aman gitu ya, atau safe use of chemicals-nya tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah panduan yang bisa digunakan yang seringkali disebut sebagai purple book ya, atau buku ungu. Buku ungu ini disusun oleh PBB dengan judul Globally Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals. Jadi di dalam buku ungu ini, purple book ini, hazard communication dan hazard classification dibahas tuntas. Sedangkan untuk risk management system ini diserahkan ke masing-masing pemerintahan ya, anggota PBB untuk mengembangkan sendiri-sendiri. Baik, Bapak dan Ibu semua, mungkin sebagai pendahuluan saya ingin mengenalkan dua hal dari GHS ya, Globally Harmonized System tadi atau Purple Book. Jadi GHS ini mengklasifikasikan atau mengharmonisasikan dua hal. Harmonisasi dalam sistem klasifikasi bahan kimia berbahaya, kemudian harmonisasi dalam hal komunikasi bahaya kimia. Nah, dalam hal sistem klasifikasi, jadi GHS membuat sistem klasifikasi untuk bahan kimia berbahaya, bahwa bahan kimia dikatakan berbahaya apabila dia memiliki sifat bahaya fisik yang pertama, yang kedua memiliki sifat bahaya terhadap kesehatan, dan yang ketiga adalah bahaya terhadap lingkungan. Bisa jadi satu bahan kimia memiliki ketiganya, Bapak Ibu. Ada bahaya terhadap fisiknya, ada bahaya terhadap kesehatannya, ada bahaya terhadap lingkungan. Yang dimaksud bahaya fisik di sini adalah bahaya terhadap infrastruktur, seperti misalnya menyebabkan ledakan, menyebabkan kebakaran, menyebabkan reaksi berantai, kemudian suap panas, suap reaksi, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam bahaya fisik. Sedangkan bahaya kesehatan contohnya adalah menyebabkan iritasi, kemudian gangguan terhadap sel nutfah, dan selain itu juga menyebabkan karsinogenik dan lain sebagainya. Dan bahaya terhadap lingkungan ini bisa terhadap akuatik, baik akut maupun kronis, dan juga terhadap lapisan ozon. Ini yang diharmonisasikan ya oleh GHS, Globally Harmonized System. Jadi suatu sistem yang harmonis secara global. Semua negara anggota PBB mengadopsi ini dan mengimplementasikan ini, termasuk Indonesia juga. Yang kedua adalah harmonisasi dalam mengkomunikasikan bahaya kimia. Jadi dua cara untuk mengkomunikasikan bahaya kimia adalah melalui label dan melalui safety data sheet. Mungkin dulu kita mengenalnya MSDS. Sekarang bukan MSDS lagi, Bapak Ibu, istilahnya adalah SDS, Safety Data Sheet. Atau bahasa Indonesianya adalah LDK, Lembar Data Keselamatan. Nah, baik, saya masuk ke sistem klasifikasi terlebih dahulu ya. Klasifikasi bahan kimia berbahaya seperti yang tadi disampaikan di awal, ada klasifikasi bahaya fisik, bahaya terhadap kesehatan, dan bahaya terhadap lingkungan. Kemudian di under bahaya fisik ada 17 kelas, kemudian under bahaya kesehatan ada 10 kelas, dan under bahaya terhadap lingkungan ini ada 2 kelas ya. Masing-masing kelas kemudian memiliki kategori sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin saya tidak akan menjelaskan mengenai GHS-nya, tapi saya akan fokuskan kepada bahaya terhadap kesehatan, karena kita akan membahas mengenai chemical health risk assessment atau CHRA. Bapak dan Ibu semua, kelas-kelas ya dalam klasifikasi bahaya terhadap kesehatan tadi ada 10 kelas. Kelas yang pertama adalah toksisitas akut, kelas yang kedua korosi atau iritasi terhadap kulit, kelas yang ketiga adalah kerusakan serius atau iritasi pada mata, kelas yang keempat sensitisasi respirasi atau kulit, kelas yang kelima mutagenisitas terhadap sel nutfah, kelas yang keenam karsinogenisitas, yang ketujuh adalah terhadap reproduksi ya. 8 toksisitas pada organ target spesifik akibat pajanan tunggal atau spesifik target organ toxicity single exposure. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam SDS-nya, istilahnya adalah STOTSE gitu ya, spesifik target organ toxicity single exposure. Nah, untuk kelas yang ke-9 ini adalah toksisitas pada organ target spesifik pajanan yang berulang atau repeated exposure. Jadi di dalam SDS Bapak Ibu barangkali nanti kalau dilihat-lihat lagi ada istilah STOTRE, berarti ini artinya kelas 9 Bapak Ibu.
Spesifik target organ toxicity due to repeated exposure. Jadi paparan yang berulang. Nah, kelas yang 10 adalah bahaya aspirasi. Dalam hal ini bahaya aspirasi bukan aspirasi menyampaikan pendapat Bapak Ibu ya, tapi lebih kepada suatu bahan kimia yang apabila tertelan kemudian atau terminum ya, kemudian dia akibat panas tubuh menguap dan kemudian lari ke paru-paru gitu, memenuhi paru-paru dan menyebabkan kita mengalami kesulitan bernafas. Itu yang dimaksud dengan bahaya aspirasi. Nah, Bapak dan Ibu semua, di sebelah kanan ini ada piktogram ya. Piktogram ini adalah simbol bahaya yang digunakan mengacu kepada GHS. Ada 9 simbol Bapak Ibu. Yang saya tampilkan di sini adalah simbol yang terkait dengan bahaya terhadap kesehatan. Ada gambar tanda seru yang artinya warning atau bahasa Indonesianya itu awas. Kemudian yang di bawahnya ini menunjukkan sistemik ya, bahan kimia dampak kesehatan yang sifatnya sistemik. Kemudian yang di bawahnya ini adalah gambar tengkorak ya dan crossbones. Ini menggambarkan akut. Dan yang di bawahnya lagi ini memperlihatkan bahaya iritasi dan korosi. Ini piktogram yang digunakan untuk bahaya terhadap kesehatan. Bapak Ibu mungkin kalau nanti Bapak Ibu lihat juga ya di SDS bahan kimianya, untuk klasifikasi terhadap kesehatan umumnya ada kode H. H-nya itu H3 gitu ya. H301, H313, H315 dan sebagainya. H3 ini menunjukkan bahaya terhadap kesehatan. Kalau untuk bahaya fisik atau bahaya terhadap keselamatan itu H-nya H2 ya. H2 sekian-sekian, jadi ada 3 angka biasanya di belakang huruf H-nya. Kemudian kalau H4 menunjukkan bahaya terhadap lingkungan. Jadi terkait CHRA ini kita perhatikan H3-nya ya Bapak Ibu. Oke, nah tadi saya sampaikan ada klasifikasi, ada kelas, dan ada kategori. Nah untuk klasifikasi bahaya kimia terhadap kesehatan ya, tadi disampaikan ada 10 kelas, kelas-kelasnya adalah seperti ini Bapak Ibu, dan under kelas tersebut ada kategori. Ada kategori 1, kategori 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, kenapa digambarkannya itu seperti tumpukan batu bata gitu ya. Jadi di dalam sistem GHS ini disebutnya sebagai building blocks yang sifatnya confirm, bahayanya paling tinggi, bahayanya paling signifikan kita simpan di kategori terendah, misalnya kategori 1. Jadi semakin besar angkanya, yaitu menunjukkan semakin rendah lah tingkat bahayanya. Misalnya kategori 1 dibandingkan dengan kategori 2, maka kategori 1 pasti lebih berbahaya dibandingkan kategori 2. Begitu pula kategori 2 dibandingkan dengan kategori 3. Ya, bahwa kategori 2 lebih berbahaya dibandingkan kategori 3. Nah, ini dari GHS klasifikasiannya seperti ini, ada kelas-kelas ya, kemudian selain kelas-kelas tadi ada kategori-kategori. Nah, untuk kategori yang 5 ini yang saya berikan warna kuning ini tidak diadopsi di Indonesia. Jadi di Indonesia kita menganggap bahwa kategori 5 ini tidak masuk ya, tidak kita klasifikasikan sebagai bahan kimia berbahaya gitu. Nah, kemudian untuk toksisitas akut terhadap kulit juga di Indonesia kita mengikuti aturan ASEAN menjadi kategori 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian mungkin yang perlu diperhatikan lagi di toksisitas terhadap reproduksi ada efek pada atau via laktasi ya. Bapak Ibu mungkin terutama ibu-ibu ya yang bekerja di laboratorium, kemudian kontak dengan bahan kimia. Untuk bahan kimia yang memiliki klasifikasi toksisitas terhadap reproduksi, kemudian dia kategorinya adalah efek pada atau via laktasi, maka perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Baik, Bapak dan Ibu semua, tadi setelah sebagai pendahuluan saya menyampaikan klasifikasi GHS, kemudian saya juga ingin menyampaikan mengenai hazard communication. Sebagai contoh saya ambil adalah NaOH, ya, natrium hidroksida atau sodium hidroksida. Nah, mungkin kita sering melihat label seperti ini, ya. Di sini ada simbol bahayanya diamond dari NFPA atau NFPA diamond.
NFPA itu National Fire Protection Agency, jadi agensi pemadam kebakaran ya di US. Mereka membuat simbol untuk bahan kimia, bentuknya belah ketupat atau diamond ya seperti ini. Ada 4 area, ada area berwarna merah, berwarna biru, berwarna kuning dan putih. Area berwarna merah ini menunjukkan bahaya terhadap kebakaran atau fire hazard. Kemudian yang berwarna biru ini menunjukkan bahaya terhadap kesehatan, dan yang berwarna kuning menunjukkan reaktivitas. Kemudian untuk yang area berwarna putih ini menunjukkan bahaya khusus. Pada area yang berwarna merah, kuning, dan biru biasanya ada angka dari 0 sampai 4, di mana semakin besar angkanya justru semakin berbahaya. Berbeda halnya dengan GHS tadi ya. Untuk kategori semakin kecil angkanya, kategori 1 ya, itu adalah yang paling berbahaya. Jadi itu perbedaan antara sistem yang didevelop oleh PBB dan sistem yang didevelop oleh NFPA ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mungkin di laboratorium menemukan ya label seperti ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa untuk hazard communication sekarang sudah diharmonisasikan oleh PBB melalui GHS. Jadi label itu harus memiliki 6 komponen, paling tidak Bapak dan Ibu ada 6 elemen dari label. Yang pertama adalah nama bahan kimianya. Nama bahan kimianya apa? Sodium hidroksida. CAS number-nya berapa? Nah, CAS number ini agak mirip dengan nomor KTP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari misalnya sifat bahaya dari suatu bahan kimia, dan kita hanya tahu CAS number-nya, jadi bisa dimasukkan CAS number-nya untuk mendapatkan informasi bahan kimia tersebut. Kemudian selain nama ya ada kata sinyal ya di sini. Kata sinyal itu hanya ada 2 Bapak Ibu, ada danger dan warning. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahaya dan awas. Jadi begitu Bapak Ibu melihat label, kemudian ada kata-kata bahaya, berarti kita harus berhati-hati. Tapi kalau warning berarti dia level of hazard-nya moderate ke bawah, tapi atau sedang dan rendah gitu ya. Kalau ada tulisannya di situ bahaya, maka bahan kimia ini sifat bahayanya adalah dari sedang ke bahaya tinggi, seperti itu. Kemudian selain ada kata sinyal, harus ada piktogram, ini elemen yang ketiga. Kemudian di sini ada pernyataan bahaya, ya. Begitu ada danger, dangernya apa? Nah, ada pernyataan bahayanya di sini. Dapat menyebabkan kulit terbakar dengan cukup parah dan merusak mata, gitu ya. Kemudian juga berbahaya terhadap kehidupan akuatik. Nah, ini adalah pernyataan bahayanya. Kemudian di dalam label ya elemen selanjutnya adalah pernyataan kehati-hatian Bapak Ibu. Di sini pernyataan kehati-hatiannya apabila kontak dengan mata apa yang harus dilakukan ya di sini. Kemudian do not get in eyes ya, jangan kena ke mata, ke kulit, ke pakaian. Hindari tertelan ataupun terhirup. Kemudian simpan di tempat di kontainer yang tertutup dengan rapat dan sebagainya. Jadi saat ini Bapak dan Ibu tolong diperhatikan di laboratoriumnya masing-masing apakah labelnya telah mengikuti standar dari GHS ini. Jadi ada nama bahan kimianya, kemudian ada kata sinyalnya, ada pernyataan bahayanya, pernyataan kehati-hatian, kemudian ada piktogram dan ada suppliernya. Ya, in case of emergency kita bisa kontak kemana, seperti itu, identitas pemasoknya. Nah, ini untuk hazard communication yang pertama yaitu label. Kemudian SDS ya, SDS mohon maaf saya kelupaan tidak disampaikan di sini. Jadi di dalam SDS itu ada 16 elemen SDS ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di SDS-nya masing-masing apakah sudah 16 SDS. Kemudian SDS ini harus berlakunya itu 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau produksi SDS-nya ini telah lebih dari 5 tahun maka perlu diupdate seperti itu. Kemudian dalam SDS itu yang penting kita ketahui ya selain identitas bahan kimianya ada di elemen yang pertama, yang kedua adalah identitas bahayanya. Jadi di elemen kedua itu nanti disampaikan H2-nya atau bahaya fisiknya apa,
bahaya terhadap kesehatannya apa, bahaya terhadap lingkungannya apa, informasi tersebut Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam SDS. Kemudian bagaimana cara kita, APD yang harus digunakan apa, kemudian P3K-nya bagaimana, emergency response-nya bagaimana, semua itu informasinya ada di dalam SDS. Biasanya saya suka mengasosiasikan gitu ya, kalau label itu adalah KTP-nya, kalau SDS itu adalah kurikulum vitae-nya. Jadi lengkap informasi tentang bahan kimia tersebut ada di dalam SDS. Oke, nah bagaimana di laboratorium? Penting sekali Bapak Ibu untuk coba kita meng-highlight ya, atau membuat list bahan kimia apa yang ada di laboratorium Bapak dan Ibu, kemudian SDS-nya ada atau tidak, masih berlaku atau tidak. Kalau sudah tidak berlaku berarti kita harus segera mencari update-nya, apakah dari suppliernya atau dari internet. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik, terkait dengan CHRA, Chemical Health Risk Assessment, tadi kita sudah melihat bahwa bahan kimia berbahaya ini bisa masuk ke dalam 10 kelas gitu ya, bahaya terhadap kesehatan. Nah, kemudian sekarang kita bicara seberapa mungkin bahan kimia ini dapat menimbulkan dampak kesehatan. Misalnya saya kontak dengan aseton. Aseton apa sih dampaknya? Aseton misalnya mengganggu terhadap sistem syaraf. Mungkin nggak terjadi kepada saya. Nah, jadi itulah kita perlu melakukan evaluasi dengan CHRA ini untuk melihat seberapa mungkin dampak kesehatan tersebut terjadi kepada kita, ya, kepada pekerja kita, kepada laboran kita, kepada mahasiswa kita. Jadi penting sekali kita melakukan chemical health risk assessment. Di dalam CHRA ini, Bapak dan Ibu, tadi Prof. Meli sudah sampaikan tahapannya, dimulai dengan mengidentifikasi bahaya atau risiko, kemudian kita analisis ya risiko tersebut, dan kemudian kita evaluasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan Chemical Health Risk Assessment atau CHRA. Mungkin kita udah masuk ke sesi yang teknis ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus tahu dulu masuk ke dalam klasifikasi apa dari 10 kelas tadi. Kelas 1, kelas 2, atau kelas yang mana gitu ya, bahaya terhadap kesehatan. Kemudian route of entry. Nah, bahan kimia ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai macam rute, ya, jalur masuk. Bisa lewat inhalasi, bisa lewat kulit atau dermal, bisa tertelan atau ingesti. Apalagi dulu saya ingat waktu saya zaman saya kuliah dulu praktikum di kimia ya. Untuk memipet itu bulb itu kadang-kadang cuma satu selaboratorium. Jadi kalau pengen praktikum cepat nungguin bulb ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya yang di laboratorium karet untuk nyedot bahan kimia ini lama banget antriannya. Jadi mendingan disedot gitu ya. Jadi disedot pakai mulut dan itu sering keminum loh Bapak Ibu ya. Nah bayangkan ingesti ya. Tapi kalau sekarang insya Allah sih saya rasa sudah tidak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti itu. Nah, selain ini, route of entry bahan kimia juga bisa masuk lewat mata, ya Bapak Ibu, terutama untuk bahan-bahan kimia yang larut di dalam air. Nah, ini mata kita kan ada airnya. Jadi untuk bahan kimia yang larut dalam air, apakah asam ataukah basa, maka dia akan mudah masuk dan memberikan efek lah iritasi. Apakah matanya menjadi merah gitu ya, perih, gatal, dan bisa sampai menyebabkan gangguan terhadap penglihatan. Kemudian selain itu juga ada injection ya. Injection ini mungkin jarang kalau untuk kejadian yang tidak disengaja. Biasanya injection itu lebih kepada kejadian yang disengaja. Jadi Bapak Ibu pada saat kita melakukan chemical health risk assessment, dilihat dulu bahan kimia tersebut sifatnya bagaimana sih? Oh, dia sifatnya mudah menguap. Kalau bahan kimia mudah menguap berarti bahan kimia tersebut route of entry-nya adalah inhalasi. Bagaimana kita menilai suatu bahan kimia mudah menguap atau tidak? Kita bisa identifikasi dari baunya, kita bisa lihat dari titik didihnya, kita bisa lihat dari tekanan uapnya ya dalam SDS-nya tadi. Jadi SDS ini ada di elemen yang ke-9 memberikan informasi sifat fisik dan sifat kimia dari suatu bahan kimia. Kemudian route of entry dermal. Nah, bagaimana kalau dermal? Dermal itu untuk bahan-bahan kimia yang utamanya adalah larut dalam lemak atau tidak mudah larut dalam air gitu ya. Karena kulit kita ini adalah fosfolipid, jadi bahan-bahan kimia yang mudah masuk
ke dalam kulit atau dermal absorpsi adalah bahan-bahan kimia yang sifatnya itu non-polar atau istilahnya hidrokarbon gitu ya, pelarut organik. Nah, yang sifat-sifatnya non-polar tadi atau tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Oke, jadi kita harus tahu klasifikasinya, route of entry-nya, dan kemudian purpose ya. Purpose CHRA kita apakah kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Nah, ini agak berbeda gitu ya Bapak Ibu. Kalau kualitatif berarti nanti ada checklist, ada beberapa pertanyaan. Nah, semi kuantitatif ini lebih nanti kita menggunakan angka-angka juga. Tapi kalau kuantitatif betul-betul kita melakukan pengukuran Bapak Ibu. Misalnya di laboratorium kimia di Fakultas Teknik Kimia misalnya ingin mengukur konsentrasi benzen di laboratoriumnya, maka kita harus ukur itu untuk yang kuantitatif. Kalau semi kuantitatif kita bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Ada beberapa website, ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan untuk penilaian secara semi kuantitatif. Nah, selanjutnya dalam kita melakukan chemical health risk assessment ini juga perlu diketahui occupational exposure limit atau OEL atau di istilah kita nilai ambang batas gitu ya. Berapa sih nilai ambang batas untuk benzen, berapa nilai ambang batas untuk aseton, berapa nilai ambang batas untuk tepung misalnya ya, powder, debu tepung, atau misalnya uap dari logam steel atau misalnya krom, arsen dan lain sebagainya itu ada di dalam nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini di Indonesia ada 2, kita punya di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan Permenkes ya, Permenkes 70 tahun 2016. Oke, jadi ini ada beberapa variabel. Nah, ini jenis-jenisnya Bapak Ibu, ada yang first tier, ada yang higher tier dan other option. Kalau yang first tier ini yang sifatnya antara kualitatif, mungkinnya lebih banyak kualitatif dan semi kuantitatifnya sedikit. Tapi kalau yang higher tier ini sudah semi kuantitatif. Kemudian other option di sini melalui measurement data. Jadi melakukan pengukuran ini adalah kuantitatif seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu banyak tersedia ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu mungkin bisa cari-cari linknya. Seperti Esetok TRA. Esetok TRA ini bagus untuk lingkungan. Kemudian ada EMKG. EMKG itu kalau saya tidak keliru dari Jerman ya. Kalau Koch dari UK, HSE UK, Bapak Ibu di sini saya berikan juga link yang online-nya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke link tersebut, nanti mereka akan tanya bahan kimianya bentuknya apa, jenisnya apa, jumlahnya berapa dan sebagainya dimasukkan, nanti mereka akan keluar rekomendasi pengendalian seperti itu. Control banding juga agak sama. Nah, yang menarik adalah CHRA dari DOS Malaysia. CHRA dari DOS Malaysia ini setelah saya pelajari sepertinya paling sederhana dan insya Allah bisa kita aplikasikan. Tidak sekualitatif control banding, jadi sudah lebih ke arah semi kuantitatif ya, tapi kita pemanfaatannya, penggunaannya juga mudah. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai CHRA dari DOS Malaysia. Ini dokumennya Bapak dan Ibu. Kemudian tahapan-tahapannya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Kita tentukan dulu tempat kerja yang akan kita akses itu laboratorium apa. Kemudian di dalam laboratorium tersebut aktivitasnya apa saja. Nah, di sini kita divide into work unit. Kemudian setelah itu tingkat bahayanya, HR-nya atau hazard rating. Kemudian ada istilah hazard rating dan ada exposure rating. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan hazardnya, ya dia masuk ke dalam klasifikasi mana sih di dalam GHS kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau tidak terklasifikasi atau bukan merupakan suatu bahaya kesehatan gitu ya. Nah, jadi kita tentukan dulu hazard ratingnya. Selanjutnya tahap yang keempat adalah exposure ratingnya. Nah, exposure rating atau tingkat pajanan ini kita perhatikan route of entry. Apakah via inhalasi, apakah via dermal atau kulit atau ingesti. Nah, nanti inhalasi ada cara kita menentukan IR-nya,
Kalau untuk dermal kita tentukan extent and duration of contact, nanti kita bisa mendapatkan level of risk, tingkat risikonya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya mulai saja ya untuk detail dari CHRA ini. Pertama kita lihat rute inhalasi. Ya, untuk rute inhalasi berarti bahan-bahan kimia yang mungkin terinhale atau terhirup lewat saluran pernafasan. Siapakah mereka? Yaitu bahan kimia yang berwujud gas, kemudian bahan kimia liquid tapi mudah menguap, ya, uapnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada aktivitas welding misalnya di Fakultas Teknik, ya, pengelasan. Nah, itu pada proses pengelasan ada potensi paparan dari uap logam. Atau misalnya debu, kemudian asap gitu ya, dari proses kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini ada potensi paparan bahaya kimia melalui inhalasi. Nah, dalam menilai risiko ya atau RR di sini risk rating, kita kan ingin mengevaluasi tingkat risikonya ya. Risk ratingnya ini sama dengan hazard rating kali exposure rating. Nah, kemudian untuk menentukan hazard ratingnya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus ketahui dulu bahan kimia kita itu health effect-nya apa, klasifikasinya apa, H code-nya apa. Biasanya bisa kita peroleh dari SDS-nya tadi. Untuk bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam karsinogen kategori 1A. Nah, ini dia hazard ratingnya 5, Bapak Ibu. Itu udah mentok paling tinggi. Kemudian kalau karsinogenicity-nya kategorinya 1B, dia masuk ke dalam hazard rating 4. Kemudian hazard rating yang 3 untuk karsinogenicity kategori 2 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus di-list dulu ada bahan kimia apa di laboratorium Bapak Ibu, perhatikan klasifikasinya, dia bahaya kesehatannya masuk ke dalam kelas yang mana dan kode H-nya H3 berapa. Nah, dari situ kita mendapatkan informasi hazard rating. Hazard rating ini 5, 4, 3, 2, atau 1. Nah, 1 ini adalah minimal adverse health effect. Tadi Prof. Meli sampaikan di dalam presentasinya ada 5 level juga ya. Prof. Meli menggunakan 5 level juga untuk menentukan tingkat bahayanya. Jadi sama, ada 5 tingkatan ya untuk hazard rating. Selanjutnya exposure rating. Nah, sekarang kita lihat bagaimana paparannya. Apakah kita melakukan pengukuran kuantitatif atau semi kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif seperti ini, Bapak Ibu, jadi alatnya itu digunakan oleh pekerja, di-attach, dibawa, dipakai. Ini kami mengukur paparan debu waktu itu. Jadi berapa sih konsentrasi debu yang kemungkinan terinhalasi pada breathing zone pekerja. Ya, breathing zone itu sekitar 30 cm di sekitar hidung dan mulut. Jadi alatnya harus disimpan di breathing zone. Breathing zone ini menggambarkan udara yang akan kita inhalasi. Jadi kalau di dalam breathing zone tersebut ada debu, berarti itu potensi debu yang akan kita hirup. Kalau ada uap kimia, berarti itu menggambarkan uap kimia yang potentially ya, yang mungkin dapat terhirup oleh kita. Nah, dari hasil pengukurannya tadi kemudian kita bandingkan dengan NAB, nilai ambang batas. Kalau Malaysia menggunakan istilahnya PEL ya, permissible exposure limit. Nah, berapa konsentrasinya kita bandingkan dengan NAB? Kalau dia di bawah 10% NAB, maka exposure ratingnya 1. Kalau misalnya konsentrasi yang terukurnya antara 10 hingga 50%, maka exposure ratingnya 2. Antara 50 hingga 75% NAB, nilainya 3. Kemudian antara 0,75 atau 75% NAB hingga 100% NAB masuk ke dalam 4. Dan apabila di atas NAB, ya maka Malaysia ini menggunakan di atas dan sama dengan NAB masuk ke dalam 5 gitu untuk exposure ratingnya. Ini yang untuk kuantitatif. Nah, kemudian dalam menilai risikonya mudah tadi ya, hazard ratingnya berapa kali exposure ratingnya, maka kita mendapatkan informasi mengenai risk rating. Untuk yang kuantitatif lebih simpel. Tapi untuk yang semi kuantitatif ini yang mungkin perlu perhatian ya dari Bapak Ibu, perlu konsentrasi dan fokus karena di sini agak ribet gitu ya. Untuk menentukan exposure rating ini fungsi dari frekuensi, durasi rating dan magnitude rating.
Jadi untuk mendapatkan IR kita harus dapatkan dulu FDR-nya, kemudian kita dapatkan MR. Bagaimana cara menghitung FDR? Yang pertama kita cari tahu dulu frekuensinya bagaimana dan durasinya bagaimana. Frekuensinya berapa sering sih seseorang kontak dengan bahan kimia tersebut? Apakah sering? Kemudian di sini kan ratingnya dari 1 sampai 5. Di mana 5 ini adalah sering, 1 ini adalah tidak mungkin gitu ya. Kemudian durasinya, durasi ini berapa lama? Apakah di bawah 1 jam, 1 hingga 2 jam, atau di atas 7 jam? Nah, ini mempengaruhi duration rating. Dari FR dan DR, maka kita mendapatkan FDR. Frekuensi ratingnya ada di mana, Bapak Ibu tetapkan. Kemudian duration ratingnya juga ada di mana, Bapak Ibu tetapkan. Kalau misalnya frekuensinya 3, durasinya juga 3, maka FDR-nya kita bisa lihat di sini 3 juga. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau frekuensinya 4, durasinya 5. Nah, 4 dan 5 di sini untuk FDR-nya menjadi 5. Nah, kita belum dapat ER ya Bapak Ibu karena MR-nya belum. Kita lihat MR-nya bagaimana cara perhitungannya. Untuk magnitude rating ini adalah degree of chemical release ya. Derajat pelepasan bahan kimia. Apakah bahan kimia ini mudah lepas ke udara kerja? Kalau kita bicara uap, apakah dia mudah menguap? Kalau kita bicara serbuk, padatan atau debu, apakah powdernya itu bahan kimia itu mudah berterbangan gitu di udara kerja? Nah, kita lihat low, moderate atau high. Kalau low berarti rilisnya sangat sedikit. Kemudian moderate itu sedang, di sini ada volatility-nya, boiling point-nya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian kalau high ini high volatility, jadi sangat atsiri, sangat mudah menguap dengan titik didihnya itu kurang dari 50 derajat Celcius pada temperatur 20 derajat Celcius gitu ya. Kemudian high dustiness, di sini powder yang sangat ringan, sangat kecil. Nah, ini potensial banget dia degree of release-nya menjadi high. Kemudian selain degree of release, kita juga lihat degree of chemical inhaled. Apakah dia rilisnya banyak, tapi terhirup nggak? Nah, terhirup atau tidak tergantung chemical inhaled-nya tadi. Ya, ada degree yang low, moderate, dan high. Kalau low itu aktivitasnya misalnya hanya duduk aja, tidak banyak aktivitas fisik. Tapi kalau moderate biasanya ada aktivitas yang moderate, duduk tapi kemudian tangannya banyak bergerak, banyak mengetik atau melakukan sesuatu, atau dia standing, ada aktivitas di situ ya. Dan untuk yang degree of chemical inhaled yang high, ini apabila ada heavy work. Jadi bekerjanya berat, pekerjaan yang berat, maka dia kan bernafasnya juga menjadi banyak. Oleh karena itu, degree of chemical inhaled-nya menjadi high. Nah, Bapak Ibu, untuk MR kita menggunakan fungsi dari degree of chemical release dan degree of chemical inhaled. Seperti ini, Bapak Ibu ya. Degree of inhaled-nya low, moderate, atau high. Kemudian degree of release-nya bagaimana? Low, moderate, atau high. Kalau misalnya degree of release-nya ini moderate, tapi inhaled-nya ini potensinya tinggi ya karena bekerja berat, maka angkanya menjadi 4 untuk MR-nya. Nah, Bapak dan Ibu, MR ini boleh kita tambah, boleh kita kurangi sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Kalau misalnya di lapangan itu tadi Prof. Meli sampaikan perilaku menggunakan APD. Dan misalnya pekerjanya ini tidak menggunakan APD, lingkungan kerjanya kotor, dan lain sebagainya, Bapak Ibu boleh untuk MR-nya ditambah 1. Tapi kalau misalnya kondisi tempat kerjanya bersih, pekerjanya juga hygiene, menggunakan alat pelindung pernafasan gitu ya, kemudian menggunakan sarung tangan, gloves, setelah selesai bekerja dia rajin mencuci tangan dengan sabun, nah kita bisa kurangi magnitude ratingnya ini dengan -1. Oke, jadi kita telah mendapatkan FDR dan MR sehingga kita mendapatkan fungsi ini untuk mendapatkan exposure rating atau IR ya. Magnitude ratingnya berapa, kemudian FDR-nya ini berapa ya, MR dan FDR, maka kita bisa mendapatkan exposure rating-nya, Bapak Ibu. Misalnya MR-nya 4 ya, FDR-nya 3,
Ya, jadi di sini mungkin saya gunakan ini. Jadi magnitude ratingnya 4, kemudian FDR-nya 3, kita mendapatkan angka exposure rating 4. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi fungsi dalam CHRA itu adalah risk rating sama dengan hazard rating kali exposure rating. Ini exposure rating apabila kita melakukannya secara semi kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti dengan pengukuran. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk risk ratingnya yang merupakan fungsi dari hazard rating dan exposure rating seperti ini Bapak Ibu. Ada high risk level, moderate risk level, dan low risk level. Tergantung exposure-nya ada di mana. Apabila exposure-nya 4, kemudian contohnya hazard rating-nya juga 4, maka 4 kali 4 itu 16, dan 16 masuk ke dalam high risk. Gitu, ini risikonya tinggi. Kemudian dari hasil penilaian risk rating ini, kita lanjutkan dengan action, ya, action priority determination. Kita menetapkan prioritas aksinya. Kita lihat adequacy of control, pengendaliannya adequate atau inadequate. Kalau misalnya adequate, ya, maka di sini bisa kita lihat, sebentar ketutup, action priority-nya 3, tapi kalau moderate, kemudian atau low, dan kontrolnya ini inadequate atau tidak cukup, maka action priority-nya masuk ke dalam kategori 2. Kemudian apabila risikonya tinggi, terus pengendaliannya juga belum ada, maka itu menjadi action priority 1. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat keterangannya. Ya, mungkin Mbak Putri, waktu saya udah tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, oke, baik, nyebut ya. Jadi tadi inhalasi, kemudian sekarang kita bicara dermal. Kalau dermal itu relatif mudah Bapak Ibu ya, jadi dermal ini sifatnya hanya kualitatif. Kalau yang semi kuantitatifnya riskoderm itu agak lumayan sulit, tapi saya berikan yang dari Malaysia ini yang cukup simple ya. Jadi kita nilai hazardnya, tingkat bahayanya, kemudian tingkat exposure-nya, pajanannya. Sama seperti yang tadi, bahwa risiko itu hazard kali exposure. Hazardnya ada di mana, exposure-nya berapa. Nah ini hazardnya, hazard properties-nya, apakah irritation, corrosion, sensitization, acute tox, atau skin absorption and other properties, yang Bapak Ibu bisa lihat kode-kodenya di dalam SDS. Kemudian setelah itu kita lihat extent of contact. Kontaknya small atau large. Kalau kontaknya small berarti area of kontaknya with chemical capable of skin absorption, skin sensitizing, ini terbatas hanya pada tangan ya. Kemudian juga no indication of any skin condition, kemudian no contamination kepada mata, maupun kulit yang lain, jadi hanya pada limited to palm aja, ya, pada tangan saja, intact skin. Kalau large, nah ini kalau large itu berarti kontaminasinya mungkin ke tangan gitu ya, kemudian ada di muka, potensi ke mata dan lain sebagainya. Jadi tergantung ini kontaknya apakah small atau large. Kemudian waktu kontaknya short term atau long term. Kalau short term di bawah 15 menit, long term di atas 15 menit. Nah, Bapak Ibu langsung bisa menggunakan tabel ini. Hazardnya apa? Bahan kimianya, iritasi misalnya untuk asam HCl, H2SO4 masuk ke dalam korosif. Kemudian kontaknya apakah dia short term atau long term? Gitu ya. Kalau kontaknya short term berarti kita pilihnya area yang di sini. Kemudian area kontaknya small atau large, hanya small, misalnya tangan saja. Maka dia bisa masuk ke dalam kategori M1, gitu ya, moderate berarti. Kalau low ini low risk, M ini moderate, kemudian ada moderate to high ya, M2, dan ada high risk yang H. Nah, selanjutnya mungkin sepintas aja untuk pengendalian terkait dengan bahan kimia, kita bisa kendalikan di sumber, bisa di media, bisa kita kendalikan di pekerjanya. Bagaimana cara mengendalikannya, Bapak Ibu nanti silahkan dibaca. Kalau pada sumber, eliminasi, substitusi ya. Eliminasi berarti menghilangkan bahan-bahan kimia yang berbahaya dari area laboratorium. Substitusi kita ganti dengan bahan kimia yang less hazardous gitu ya.
kita ubah prosesnya, kita ubah proses pemanasannya, pipettingnya tidak lagi menggunakan mulut gitu ya, tapi proses untuk pipettingnya harus menggunakan alat yang proper gitu ya, pipet khusus dan seterusnya. Ini untuk path-nya dengan general ventilation ya, increase distance, work scheduling dan sebagainya. Nah, dari secara hierarki yang paling efektif adalah eliminasi dan substitusi, follow by engineering control ya, diikuti dengan administratif, dan yang terakhir adalah APD. Meskipun APD ini adalah pengendalian yang efektivitasnya paling rendah dan juga merupakan upaya pengendalian terakhir, namun seringkali ya kalau kita berhadapan dengan bahan kimia, APD ini menjadi salah satunya penolong kita gitu ya. Misalnya kalau harus bekerja ke dalam confined space, ya SCBA ya itulah satu-satunya penolong kita. Oke, ini yang tadi dari hasil penilaian tadi kan muncul apakah dia first priority, second priority dan sebagainya. Ini ada beberapa jenis pengendalian yang disarankan untuk first priority, second priority dan third priority-nya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Putri.